Iya, sedangkan di puncak itu juga ada makomnya. Jadi seenggaknya itu kita harus ngejaga dan juga perilaku kita harus dijaga. Kalau kata orang Betawinya mah mendusin. Iya. Wah, gua ngapain ada di sini? Pokoknya dia jalan duluan. Dia ngambil arah lain. Kayak jalan lain ya? Kayak dia itu udah kebawa sama makhluk lain. Oh. Dia itu udah kebawa. Itu yang temen lu yang kebawa itu yang tadi sesumbar di atas? Sesumbar di bawah. Oh, yang sesumbar di bawah. Sesumbar di bawah yang di Kawaratu itu. Iya. Dia sesumbar. Pas mau nyampe situ di bawah kayak di gitu. Bawah. Anjir. Di sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di Ruang Kirun. Assalamualaikum, balik lagi bersama gua, Ricky Run. Di video kali ini gua akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor waktu pendakian di Gunung Salak nih guys. Mereka ini berangkat 8 atau 9 orangan. Salah satu pendaki tersebut sukmanya sudah dibawa ke alam lain. Untungnya masih bisa diselamatkan nih guys. Bagaimana keselanjutan ceritanya? Nonton sampai habis. Nah, di sebelah gue ada narasumber kita nih, Bro Faisal. Halo Ricky. Long time no see. Long time no see. Jadi Bro Opa ini salah satu personil di band Hand in Cloud. Kebetulan band itu juga band gue sendiri. Gitaris lead. Anjay. Gitaris dadakan. Gitaris dadakan. Gitaris dadakan yang berubah. Akhirnya nyampe juga di sini ya. Alhamdulillah Ki, sehat Ki. Alhamdulillah. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar lu ada pengalaman horor nih waktu naik Gunung Salak nih ya. Ada Ki. Tahun berapa itu? Tahun 2009, 2010. Lupa. Oh, udah lama juga ya. Lupa. Udah seabad itu. Pokoknya lupa. Itu perjalanan yang paling berkesan. Semua gunung yang gue udah naikin itu yang paling berkesan, itu yang bikin. Sebenarnya nagih, cuman kalau buat sendiri atau berdua enggak. Waktu itu lu naik berapa orang tuh, Pe? Naik sekitaran 9 atau 8 orang. Lumayan banyak ya. 9 atau 8 orang, dan itu pun dengan alat camping seadanya, nggak kayak zaman sekarang yang udah ada tenda. Sekarang udah canggih-canggih lah ya. Udah ada tenda ya kan, segala macem. Mau makan aja bisa GoFood. Di motor ya. Iya. Bawa tas ke gunung. Gimana awal mulai ceritanya tuh waktu lu naik di Gunung Salak? Jadi awal mula juga dari gerbang pendakiannya itu emang udah mistik. Gue ngerasain ini hawanya beda dari gunung-gunung lain tuh beda. Berangkat kapan tuh lo sama tim? Berangkat sih malam. Nyampe Gunung Salak itu sore. Sore udah nyampe. Sore. Kita ngecamp dulu, berangkat pagi. Oh, berarti istirahat dulu tuh pas nyampe Salak ya. Malamnya itu juga kita nyari tempat istirahatnya enggak numpang sekedar tidur. Kita juga nyari yang warung warga buka, kita istirahat, istirahat di situ. Soalnya jam-jam segitu kan. Iya, lagian juga kan kita juga ngebantu pemasukan ya warga sekitar, jajan-jajan pendapatan mereka. Iya betul. Terus akhirnya pagi itu ngegas.
gas sekitaran jam 8 start. Itu emang udah beda tuh. Dari gunung-gunung lain naik itu udah beda. Bawahnya udah mulai enak. Iya, nyampe di Kawah Ratu itu udah mulai ekstrim tuh. Udah mulai ekstrim, segala kayak ibarat orang yang bisa ngerasain, kayak ada yang merhatiin gitu, kayak ada yang merhatiin. Sampai kapan tuh lo di situnya, Kawah Ratunya? Gue di situ istirahat sekitaran sejam, bikin sarapan. Berarti masih ada matahari tuh Masih ada matahari tuh, bikin sarapan, pondasi lah buat naik lagi ke atas. ya? Karena emang dari target kita sore harus udah nyampe puncak. Puncak ya. Sore udah nyampe puncak. Berarti lu ngeres tuh di pertengahan lah ya. Di pertengahan di Kawah Ratu. Itu pun kayak, waduh, ini tempat kayaknya nggak banget dah. Anyep banget kali. Kalau buat gue sih nggak anyep, tapi nggak nyaman. Di situ bener-bener kayak kita nggak nyaman gimana sih? Iya. Aduh, gelisah. Risih gitu ya. Gelisah. Nah emang di situ temen gue emang sombong, ada satu orang temen sombong. Dia emang orangnya ini sih selengean lah gitu ya. Urakan Ya. dari segala bahasa, ucapan, perkataan itu benar-benar urakan, nggak Ya? sesumbar. Orangnya suka ngata-ngata yang begini doang nih, apaan sih, nggak ada tantangan lain gitu. Itu abis dari Kawah Ratu nyampe puncak ngeres, nyampe puncak itu hujan. Sepanjang naik. Sepanjang naik itu hujan. Hujan nyampe, aduh, jalan setapak, ada jalan setapak di puncak Salak. Itu mungkin kalau yang udah pernah naik Gunung Salak tau lah. Jalan setapaknya kayak apa, kiri kanan jurang kita jalan di setapak. Berarti mungkin ada kali. Trek becek dong, licin. Lumpur Lumpur ya? Lumpur parah. Terus suasana gimana? Masih terang apa udah berkabut nih? Gelap. Udah gelap ya? Gelap. Biarpun Tahu sendiri lah, Iya. Gunung Salak. Kita dari jalan jauh aja nih ngeliat Gunung Salak itu dikelilingin awan hitam terus. Awan hitam terus dikelilingin awan hitam terus di Gunung Salak. Pas nyampe puncaknya yang aneh itu, tanahnya berdebu. Lu injek berdebu tuh? Berdebu, kita tendang-tendang nih, berdebu. Jadi dari badan sampai puncak, mau nyampe puncak lah, itu dihujanin. Nyampe puncak, tanahnya berdebu. Kita tendang-tendang, kita ini. Lu main-mainin tuh tanah ya? Dia berdebu. Itu yang bikin aneh. Nyampe puncak kapan tuh? Sore? Masih sore? Apa udah malam? Mau maghrib. Udah mau maghrib tuh ya? Mau maghrib, sebelum maghrib sih, nyampenya sebelum maghrib. Yang pasti sebelum maghrib. Kita nyampe di situ. Nyampe puncak, alhamdulillah semuanya kumpul, selamat. Ada makom di atas puncak. Ya kita permisi juga sama makom itu yang. Ada makam situ ya? Kita nggak tahu itu ada isinya. Awalnya lu nggak tahu ada makam? Ada isinya atau enggak kita nggak tahu. Cuman kita kan sebagai tamu di tempat orang gitu kan. Iya, kita permisi numpang-numpang, niat kita baik, ingin ngedaki sampai puncak. Suasana alam sini gimana, itu cuma jadi cerita. Niatnya kita kan kayak gitu. Iya. Cuman ya kita nggak tahu dalam hati teman-teman kita kan, kita nggak tahu. Iya, kalau yang lainnya ya. Terus ada lagi tuh yang sesumbar lagi di puncak. Iya. Dari tim gua kan ada yang malain. Kita disuruh nyari kayu, seenggaknya kemarin
Kemarin Waktu lu naik tuh ya? waktu gua naik itu emang disuruh bawa kayu buat pegangan kita naik juga. Oh, iya. Biar di atas juga bisa berfungsi sebagai buat api unggun. Oh. Terus? Itu ya sebagian yang denger aja, yang dipegang, yang dibawa, nyampe puncak ya nyari lagi. Nyari lagi ya? Ada yang sesumbar, gua udah capek nyari kayu lagi. Oh. Udah gua nebang aja, nebang pohon. Di sana nebang pohon? Iya, nebang pohon, bawa golok kan, bawa golok, Gila. bawa pisau lah. Terus? Kena tangan. Itu yang sesumbar. Itu bener-bener emang jangan sampai perkataan yang macem-macem keluar deh. Karena kita juga harus bisa menghormatin lingkungan sekitar kan. Iya, sedangkan di puncak itu juga ada makomnya. Jadi seenggaknya itu kita harus ngejaga dan juga perilaku kita harus dijaga. Ini ada temen yang sok sumbar, gua udah capek, disuruh nyari kayu lagi. Itu Segala omongan kotor keluar dah tuh. berdarah-darah tuh di atas tuh berarti. Di atas. Tapi bawa peralatan P3K lu? Pasti bawa perban. Langsung diurusin tuh ya? Iya. Wah, amis dong. Itu memang bener-bener aneh. Di situ stok air cuman tinggal 2 liter. 2 liter tuh. Terus? Lu bangun tenda di dekat-dekat Deket makom. dekat makom. Deket makom. Wah, uji nyali lu namanya. Itu deket makom. Tengah malam nggak ada air, hilang. Wah, kacau. Nggak tahu diumpetin siapa, nggak tahu. Air yang lu bawa ini hilang. Iya, dicari nggak ada, semuanya bangun nggak ada. Itu habis kejadian air nggak ada itu habis temen lu nebang pohon itu tuh. Iya, nggak ada. Udah mulai aneh semua tuh ya. Udah mulai aneh semua, nggak ada. Terus? Sampai gua tidur pun, gua keluar tenda Ki. Gua keluar tenda gua nggak tahu. Mungkin gua juga punya salah di situ. Lu sendiri nih keluar tenda. Keluar tenda gua sendiri. Terus? Kalau kata orang Betawinya mah mendusin. Iya. Wah, gua ngapain ada di sini? Tahu-tahu lu kaget begitu Gua tuh. kaget. Di luar tenda, wah. Tapi di sekitar lu banyak yang bangun tenda juga nggak ya? Itu kelompok gua doang. Tim lu doang? Tim gua doang, 8 Wah, orang. kacau. Terus? Gua langsung masuk lagi. Hmm? Gua nyari air juga udah nggak ada. Dari sore air udah nggak ada, nggak tahu tuh diumpetin siapa. Apa dari kejadian itu lah ya? Emang kayaknya airnya juga air ini sih yang beralkohol. Oh, minuman lah ya. Minuman yang beralkohol nggak ada. Oh, jadi air yang lu bawa ini 2 liter ini alkohol gitu ya? sama minuman biasa juga nggak ada Ki. Pada hilang semua tuh air. Pada hilang semua. Terus terang. Itu kejadian abis temen lu potong pohon itu semuanya nongol ya? Terus? Itu benar-benar aneh itu Ki. Benar-benar. Itu masih malam tuh waktu lu ngendusin ya? Sekitar jam 1. Jam 1? Lu doang sendiri? Gue sendiri di luar tenda. Gue bilang, kok gue bisa tidur di luar tenda? Pagi-paginya gue bilang gitu. Oh, lu pindah keluar tenda? Iya. Wah, kacau. Terus? Gue bilang gue punya salah apa? Memang dari bawah pun kita udah kotor, tapi kotornya itu kan nggak berarti Nggak zina lah ya? bukan niatan kita untuk ngerusak Iya. atau apa sih, nggak sopan, cuman sekedar Doping lah ya, ngangetin di jalan, nih dingin di jalan. Terus? Itu nggak ada aneh-aneh. Mungkin ya gue juga terlalu nafsu sama itu dulu. Jadi mungkin gue dikasih pelajaran, disuruh udah lu nggak usah macem-macem lu di lingkungan gue. Iya, menurut gitu dia emang. gitu kali. Itu pas pagi lu ngendusin tidur di luar, gimana tuh? Gue cerita sama anak-anak, kaget anak-anak juga. Anak-anak ngelihat lu tidur di luar? Enggak ngelihat. Gue cerita, lu yang bener, serius, nggak bohong gue. Makanya gue langsung gue tiban-tibanin aja tuh anak-anak. Udah gue
gua angetin. Iya. Kiri kanan nih dempet-dempetan, angkat-angkatan, biarin deh. Pas pagi tuh. Gue cerita kayak gitu, semuanya juga nggak ada yang nyangka. Ah, lu serius, gue tidur di luar. Padahal langsung sumber temen lu ya? Temen gue yang di Sumbar. Terus? Mungkin itu juga pelajaran buat teman-teman juga yang sering naik. Kalau sekedar ngangetin nggak apa-apa, mungkin ya. Tapi jangan terlalu arogan untuk, buka lagi dong kopinya dong. Iya. Tambah lagi dong kopinya dong. Lebih bisa jaga perilaku lah ya di atas. Karena kan di situ juga ada penghuni atau penunggu lingkungan sekitar yang kita nggak tahu gitu, senang atau enggak sama kita. Kalau kita nggak senengin bisa hilang. Di puncak siang-siang itu lu langsung cabut apa gimana ya? Enggak, kita seneng-seneng dulu tuh ya di atas. bikin kopi, sarapan biasa, ngobrol-ngobrol. Pokoknya kita ngangetin badan dulu deh, bikin relax dulu. Sekitar jam 10 pagi tuh? pagi kita turun. Oh turun tuh 10 pagi? Kita turun. Oh berarti sebentar doang lu ya di atas ya? Iya, jadi nyampe sebelum maghrib. Oh lu ngejarnya nggak malam tuh di jalan ya? Tapi pas turun kondisi hujan lagi nggak? Hujan lagi pas turun juga? Karena emang dia itu kan dikelilingin awan hitam terus tuh gunungnya. Beda sama gunung-gunung lain. Makanya dia selalu lembab terus Ki. Start berarti jam 10 pagi lu turun tuh ya? Turun. Terus? Nah sekitaran jam 4-an deh. 4 sore ya? Iya, jam 4 sore itu. Itu udah pertengahan jalan tuh? Itu iya. Itu udah mau nyampe Kawah Putih lagi Ki. Kawah Ratu lagi. Kawah Ratu ya? Temen gue satu ngeblank. Ngeblank gimana nih? Ngeblank. Kayak udah diajak lah. Diajak sama. Posisi urutan dia paling belakang apa? Dia paling depan. Oh dia paling depan. Dia paling depan. Justru dia paling depan. Terus? Justru dia paling depan. Kayak dia ketarik sama sesuatu di jalan. Sedangkan jalur pendakian yang mau turun itu kita udah urutin nih urutannya. Iya. Tapi dia malah ngebuka lain. Dipanggil-panggil itu dia nggak nyaut, nggak ngeh. Dia nyelonong aja tuh. Nyelonong aja sendiri. Terus? Itu untungnya aja ada kawan yang ngeberaniin lari. Lari. Oh jaraknya jauh juga? Jauh, sekitaran 10 meteran. Dia udah pokoknya dia jalan duluan. Dia ngambil arah lain. Kayak jalan lain ya? Kayak dia itu udah kebawa sama makhluk lain. Oh. Dia itu udah kebawa. Itu yang temen lu yang kebawa itu yang tadi sesumbar di atas? Sesumbar di bawah. Oh yang sesumbar di bawah. Sesumbar di bawah yang di Kawah Ratu itu. Iya. Dia sesumbar. Pas mau nyampe situ di bawah kayak di gitu? Di bawah. Anjir. Terus? Itu untungnya ada kawan gue yang beraniin diri buat ngejar dia, narik dia, main tarik-tarikan. Enggak, jalan gue ke sini. Ayo, ini teman-teman lu jalannya ke sini. Oh, dia tetap kekeh tuh. Tetap dia nggak mau. Pandangannya gimana itu? Kosong. Udah kosong Ki. Terus? Akhirnya pas di Kawah Ratu kita stay lagi buat nyadarin dia, biar dia ikut jalan lu pada. Nyadarin dia, lu sadar, gitu-gitu. Lu sadar. Terus? Lu sadar. Tetep Ki. Pandangan dia mah kosong tetep. Jangan dilepas tuh kalau kayak gitu ya. Pandangan dia kosong, tapi tetep kita karena temen ya. Lu jangan kayak gini. Udah. Di sini banyak teman-teman lu. Gitu. Tapi tetep dia maksudnya masih ngebawa, emang karena udah dibawa. Karena emang udah dibawa, dia. Pas lu lagi gitu-gituin, dia pandangan dia ini ngeliatin lu apa? Enggak. Maksudnya kosong aja kayak orang bengong.
Kayak orang bengong. Iya, flat kosong Iya, aja. kayak orang bengong dia, kayak orang bengong, benar. Terus lu berarti ngeres juga tuh ya di Kawaratu tuh ya? Ngeres juga pas udah mau ya dikit lagi sampai sih, ya paling sekitar setengah jam atau sejam sampai bawah. Terus Ya disadarinnya itu ya karena emang teman-teman emang peduli sama dia, ya Iya, udah iya. akhirnya udah digandeng aja. nggak Udah dilepas ikut, tuh ya? udah ikut tarik-tarikan aja. Nggak mau, gua nggak mau. Ini Tetap bukan, kekeh ya? iya, ini bukan jalur gua, ini bukan jalan gua. Terus Tapi pandangan dia tetap kosong. Pas nyampe warung yang kita campin itu lagi, sampai bawah tuh udah tuh iya, yang kita baru datang, kita nginep di situ, kita balik lagi ke situ. tuh ketemu malam nggak? Ketemu malam. Ketemu malam nyampe Pasti situ? ketemu malam Ki, karena kan kita jam 4 itu masih di Kawaratu. Masih di kawah ya? Nyampe bawah maghrib. Hmm. Nyampe bawah maghrib. Itu emang ditolongin sama yang punya warung. Gua nggak ngerti dah dibaca-bacain apa. Oh, dibantu sama yang punya warung tuh? Iya, dibantu. Bisa dia tuh ya? Bisa Ki. Terus? Pas udah lega bisa, alhamdulillah. Nah, orang itu juga pun ngomong. Apa tuh yang jaga warung ini? Jaga warung itu belum lama, sekitar 3 hari yang lalu ada rombongan 20 orang mahasiswa naik. Itu pulangnya itu sisa 1 di atas. Wah, gila. Telanjang bulat perempuan. Selebihnya hilang? Enggak hilang. Selebihnya pulang, sisa 1 di atas meninggal. Oh, ketinggalan 1. Meninggal tanpa busana. Cewek? Cewek. Meninggal tanpa busana, udah 3 hari. Bukan penghuni ya namanya. Ranger lah ya. Tim SAR. Tim SAR lingkungan situ dapat kabar, langsung dicari. Ketemu jenazahnya? Ketemu jenazahnya. Emang di situ di puncaknya itu Ki ada saung, gubuk untuk berteduh. Ada betapnya di bawah. Nah, yang meninggal itu katanya di samping betap. Wah, kacau. Udah gitu diangkat pun udah pada copot. Iya. Dipegang tangan copot, dipegang kaki copot. Pas lagi evakuasi ya, lagi ngangkat apa? Iya, pas proses dievakuasi pengangkatan jenazah itu. Wah. Terus? Karena emang mungkin itu salah satu penyebab pengganggunya juga kali Ki. Itu bikin nambah cerita. Tahu gitu gue bilang gue nggak ikut deh naik ke Gunung Salak. Oh, pemikiran lu begitu? Pemikiran gue pas udah nyampe di warungnya itu. Mang, kenapa baru cerita pas kita udah turun? Iya. Gue gitu Ki. Kalau tahu dari awal mending gak usah naik. Dari ya? awal mending gak usah naik. Gue bilang kayak gitu. Baru 3 hari kejadiannya ya? Kalau misalnya saya cerita gunung ini sepi, nggak ada yang naik, kata dia gitu. Iya. Tapi temen lu yang baru disadarin ini dengar cerita si Mamang itu? Dengar dia dengar. Ngeh dia? Dia ngeh sembari minum teh, ngerokok. Dia lemas posisi lemas masih. Tapi memang salut juga sih sama penduduk sekitar. Maksudnya welcome, ada apa-apa dia cepet juga tanggapnya ya. Iya. Kalau nggak tahu deh tuh temen gue kayak gimana. Iya. Tapi untung lu kompak ya tim lu ini. Lu Langsung seret terus. tarik, jangan sampai. Maksudnya kan gitu ya. ada temen yang udah biarin aja dia mau kemana kek. Iya, biasanya udah ada biarin kayak aja. gitu. Dia mau kemana kek, entar juga balik lagi. Jangan deh kalau Untung nggak kayak gitu ya. Jangan deh. Soalnya alam bukan untuk tempat bermain. Betul. Alam itu bukan untuk tempat bermain. Itu satu pelajaran juga. Terus akhirnya lu istirahat dulu tuh di situ. Istirahat di situ, minta terima kasih yang buat udah ngebantu temen gue tuh yang udah sampai kalau nggak ada penduduk sekitar juga nggak tahu tuh. Mungkin masih ngeblank ya. Iya, udah apa? Sukmanya dia masih
di mana tahu tuh kalau nggak dibantuin. Sering soalnya kejadian kayak gitu. Bisa jadi orang sawono dia. Terus akhirnya balik, nunggu pagi dulu. Balik Apa nunggu pagi. Nunggu pagi baru balik tuh ya. Balik nunggu pagi. Motoran apa? Omprengan. Omprengan ya? Omprengan. Waktu itu emang masih sering omprengan. Nyampe mana. Karena waktu itu nggak ada sistem kayak dia lu punya budget sekian masuk sama gue. Iya. Lu punya budget Nggak kayak sekian. sekarang kan banyak tuh yang kayak gitu ya. Kalau sekarang nih ya. Kalau sekarang itu kan cuman bayar lu punya budget sekian. Sini gabung sama tim gue yuk kita naik ke sana. Kalau dulu kan enggak. Enggak ya? Enggak. Lu pengen naik gunung, ayo. Yang penting lu punya buat bayar simaksi. Simaksinya itu ibarat kata cuman buat bayar tiket naik gunung. Iya. Naik gunung berapa hari, turun di hari apa, di tanggal berapa, udah. Cuman itu aja. Itu kan buat jaminan juga. Kalau ada apa-apa di atas kan tim SAR, oh ini terdaftar nih. Iya bener. Terus akhirnya udah Asuransi lah, asuransi. Kayak macam asuransi gitu. Cuman bayar itu aja waktu itu. Jadi ya kita punya duit pego 200. Penting cukup ya buat masuk ya. Cukup. Karena zaman waktu itu ya masih ayo udah omprengan, nebeng. Nyampe di mana berarti slow lah dulu. Penting kita mobil-mobil sayur juga masih gampang ditebengin ya dulu. Karena waktu itu juga di depan lingkungan gua pasar enaknya gitu Ki. Truk-truk sayur kan masih gampang. Sayur-sayur Garut, sayur-sayur Bandung banyak. Iya, enak jadinya. Mau nyampe mana jangan masuk tol, yang penting kita turun gitu. Kalau sekarang kan pada ngerti duit. Ya nggak mau. Iya. Itu pengalaman paling berkesan tuh dalam hidup lu ya. Itu parah Ki. Ada pengalaman horor lainnya nggak nih menurut versi lo di dalam hidup lo? Kalau horor kalau gue sih belum pernah seumur umur ditampakin, belum pernah seumur umur. Tapi kalau misalnya ngerasain keanehan, keganjilan yang bikin gak nyaman diri, sering ya. Sering. Cuman yang berkesan horornya di situ sih. Gunung Salak itu ya. Bener-bener kayak digelapin tuh temen gue yang sesumbar itu. Iya, itu di depan mata lu sekali kejadiannya. Ya. Real banget. Untung gak selamat kan tuh temen lu. Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton di Ruang Kirun menurut versi lo ya? Buat temen-temen Ruang Kirun, ya kalau bisa jangan sesumbar naik gunung, jaga lingkungan, sama niat kita untuk naik atau pergi ke tujuan, jangan terlalu sesumbar atau sombong. Bisa lebih jaga perilaku ya. Iya betul. Menghormatin sekitar. Iya karena alam bukan untuk teman bercanda. Betul tuh. Atau tempat juga bukan untuk bercanda tempat lain. Karena di situ juga ada kehidupan lain selain kita. Bukan tempat buat kita selengean lah ya. Iya betul. Kalau emang mau selengean ya tongkrongan aja lah. Sekedarnya lah. Iya tongkrongan aja lah. Kalau tempat lain mah bisa lebih ngejaga gitu. Sekedarnya kalau mau selengean atau mau urakan, sekedarnya lah. Kalau emang bisa dijaga, ya dijaga karena alam bukan untuk bermain. Oke. Itu aja sih Ki. Oke, thank you Pak Yoye udah mampir kemari. Sehat-sehat selalu. Thank you Kirun. Seperti biasa, gue pengen lu semua bisa bantu gue untuk lebih bisa berkembang lagi, untuk bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten pengalaman horornya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya guys. Untuk semua yang sudah subscribe dan selalu support channel ini dan udah nonton terus channel ini, terima kasih banyak.
Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu.